sebelum ada desa, ada pemerintahan, masyarakat kita zaman dulu itu hidupnya memang mandiri. Jadi bebas mereka itu berpencar di hutan, terutama mendekati sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dunia, semangat pagi Indonesia, semangat pagi buat kita semua, saudaraku, sahabat Laung Buyung, isai kabar taka. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersahabat. Kembali lagi bersama saya Harley Biolongai di channel Laung Buyung. Lanjut kita membumi pada siang hari ini. Hati-hati Mas Bro, sungainya cukup dalam sini sampai pinggang orang dewasa. Melipir ya, melewati daratan pinggiran sungai. Inilah petualangan kita hari ini, saudaraku. Masih dalam suasana membumi di Sungai Tepum, Pinang Jatus. Panjang jalan sungai ini kita menemukan tulisan di pinggir sungai yang bertuliskan dilarang kerja kayu di daerah ini. Nah, banyak sekali terdapat illegal logging ya. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat, tokoh adat, sama-sama untuk menjaga dan melestarikan hutan kita. Jikalau hutan kita habis kita babat, maka apa yang terjadi dengan anak cucu kita kelak? Ini tulisan positif buat saya, bagaimana beliau mencoba untuk mempertahankan hutan yang ada atau hutan yang tersisa, khususnya di Tanah Pasir. Apalagi dengan masuknya ibu kota Nusantara, apakah mampu kita menjaga hutan kita? Apakah kita sanggup untuk melestarikan hutan kita? Karena inilah satu-satunya warisan untuk anak cucu kita kelak. Kita sudah masuk di hutan belantara Pinang Jatus. Kita lihat kayunya cukup besar ya, diameter kurang lebih 3 meter, 2 meter. 3 meteran lah, 3 meter keliling. Tingginya kurang lebih 50 meter. 50 meter. Kita lihat Pak Saryanto sambil membawa alat pancing dan beberapa ekor ikan. Cukuplah sekedar untuk kita makan siang. Ikan apa itu Pak Toh? Ikan Tendikon. tendikon nih. Apa kalau bahasa Indonesia tendikon itu? Sejenis ikan patin. Jenis ikan patin ya. Ikan patin asli sungai. Dapat mancing tadi itu Pak Toh? Mancing ini pancingnya. Kita sekarang Alhamdulillah ada untuk kita makan siang Pak Toh. Saat ini kita berada di tengah-tengah hutan. Nah, namun seperti yang kita lihat di tengah-tengah hutan ini yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar-besar ya diameternya. Namun di sela-sela pohon yang besar itu terdapat tanaman kopi.
Jadi saya tidak tahu persis berapa hektar tanaman kopi di sini, namun ditumbuhi kayu yang cukup besar, mungkin diameter 1 meter, 2 meter, sampai bahkan sampai ada yang 3 meter besarnya kayu. Nah, pertanyaannya, siapa dulu yang menanam kopi di sini? Karena tidak mungkin kopi tersebut tumbuh sendiri di tengah hutan seperti ini tanpa ada yang menanamnya. Artinya bahwa di sini dulu ada perkampungan, orang-orang zaman dulu yang mungkin berladang atau berkebun di pinggiran sungai ini. Di mana di tempat saya berdiri di seputaran sini, jaraknya dari sini ke kampung itu kurang lebih 30 sampai 50 km ya. Jadi aksesnya pun cukup sulit. Bisa kita bayangkan orang-orang zaman dulu bertahan hidup dengan alam. Nah, artinya bahwa alam adalah sumber kehidupan bagi masyarakat orang zaman dahulu. Nah, maka sangat disayangkan jikalau hutan-hutan yang indah ini kita rusak. Nah, artinya bagaimana kita sebagai anak cucu para leluhur kita, para orang-orang tua kita, untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan kita. Ini kita menjejaki tempat ini, artinya kita mencari suatu ilmu bahwasanya teori orang berpindah-pindah itu ternyata memang benar sebelum mereka kumpul di kampung. Jadi memang kehidupan manusia dulu itu menyendiri sebelum adanya perkumpulan atau suatu desa atau kampung tadi. Artinya mereka hidup sendiri-sendiri pada zaman itu. Ya, sebelum ramai seperti sekarang ini, jadi mereka itu hidup menyendiri hidup di pinggiran sungai dengan berkebun dan berladang tadi. Artinya jiwa mereka memang ingin mecah tadi, ingin ya termasuk bermandiri, berkebun sebelum adanya pemerintahan yang ada. Ya, jadi benar Pak To bahwa kalau kita lihat dari jejak sejarah bahwa masyarakat dulu adalah masyarakat yang mungkin ada masyarakat yang berkelompok-kelompok, cuma kelompok-kelompok kecil tentunya. Ya, artinya sebelum ada desa, ada pemerintahan, masyarakat kita zaman dulu itu hidupnya memang mandiri. Jadi bebas mereka itu berpencar di hutan, terutama mendekati sungai. Sebelum adanya, ya bisa jadi itu sebelum kemerdekaan, sebelum adanya negara kita ini. Demikianlah video kita kali ini. Ikuti terus konten-konten kami selanjutnya, masih di alam Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laung Buyung.